Di samping saya ini wajah yang mungkin dikenal, mungkin enggak sama sebagian orang. Nah. Tapi untuk orang yang nonton Komodo Munadi di Istora Senayan Jakarta, harusnya wajahnya dikenal walaupun lagi tidak pakai seragam. Lucu waktu itu untuk yang mendengar, untuk yang mau mendengar ya gimana ya, gak kedengeran di pojok-pojok. Tapi Irgi adalah orang pertama, komika pertama di Indonesia yang stand up di Istora Senayan Jakarta. Betul gak? Bener lah. Betul, karena abis itu baru Marcel, abis itu baru gue. Iya. Nah, Irgi gue undang ke sini karena dia waktu itu yang memenangkan audisi opener lokal, Benar. memenangkan kompetisi ini lawan 9 komunitas lainnya. Dia perlu perwakilan dari Stand Up Indo Citerep. Citerep. Nah, waktu itu audisinya dilakukan di berbagai macam komunitas, baru finalnya di Jakarta. Betul. Dipilihlah Irgi. Waktu itu finalisnya atau nilai tertingginya tuh 3 deh. Irgi, Bobby Almahbub sama Nuri ya. Nuri. Alma juga ikutan waktu itu ya. Alma ikutan. Nah, terpilih lah dia, mainlah dia waktu itu di Istora Senayan Jakarta. Waktu itu magis sekali lah, itu malam yang luar biasa, happy untuk kita semua. Nah, tapi gue ngundang Irgi karena tahun ini mau ada lagi audisi opener lokal untuk ngebuka di Indonesia Arena. Gitu. Kenapa ada opener lokal? Karena kalau gue lagi tour, misalkan gue ke Surabaya, ada komika yang gue bawa, ada komika dari kota tersebut. Kalau misalkan gue ke Jogja, ada komika yang gue bawa. Kemarin Nuri gue bawa ke Jogja, ada audisi, ada komika dari kota tersebut. Nah, karena di Jakarta kotanya itu Jabodetabek dan banyak, nentuinnya bingung, akhirnya dibikin audisi. Nah, kali ini audisinya akan dilakukan 5 kali di setiap hari Rabu di bulan Juli dan 1 kali hari Rabu di bulan Agustus. Jadi babak penyisihannya di bulan Juli 4 kali itu, dan semuanya di Comika Comedy Club. Tiketnya harganya 35.000 kalau gua nggak salah. Lu bisa beli, nanti informasinya ada di aplikasi, akan ada di Instagramnya Comika Event. Satu show nanti akan ada 2 komunitas, satu komunitas mengirimkan 5 perwakilan, jadi 10 komika per show. Jadi misalkan Rabu pertama di bulan Juli itu misalkan Rabu pertama di bulan Juli adalah tanggal 2 misalnya ya, misalnya belum tentu, misalkan komunitas Stand Up Indo Bekasi lawan Stand Up Indo Jakbar. 5 dan 5 nanti dipilih 1 dari Jakbar, 1 dari Bekasi. Tadi aduin lagi tuh Bang gitu. Nanti di final diaduin lagi. Total akan ada 10 dari 1 dari Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jakut, Jaksel, Bekasi, Bogor, Depok, Tangsel, Cikarang, dan akan ada 1 perwakilan dari Pecahkan. Ini Pecahkan nanti bisa ngelolosin sendiri. Betul. Jadi total nanti di final akan ada 11 orang. Sekali lagi, acaranya setiap babak penyisihannya setiap Juli, berarti tanggal 2, 9, 16, 23, dan 30. Baru nanti finalnya di bulan Agustus. Tanggalnya nanti cek di Comika Event. Nah, gue tuh selalu pengen tahu perasaan orang yang hitungannya kan sebenarnya 2 kali manggung ya? Iya. Penyisihan sama final. Iya, betul. 2 kali stand up, manggung di depan 7.500 orang. Iya. Anda waktu itu kan? Benar, Bang. Dan lu tuh nama yang mengejutkan banyak orang. Benar. Karena bukan nama-nama populer gitu. Benar. Waktu ini kan audisi ini dulu Bang, Bogor. Ya. Bogor tuh kalau nggak salah Jakarta juga ada yang ikut tuh. Sukrat sama Fikri Skoy kalau nggak salah. Fikri Skoy sama Sukras ngadunya di Bogor. Di Bogor. Dia ikut Bogor tuh. Di Bogor. Baru kan di sini nih, di markas nih. Yang lucunya tuh pas pengumuman tuh, karena di bawah nobar tuh Bang. Iya benar, pada nonton pada nobar. Rame banget, penuh banget. Pas mau diumumin siapa yang akan tampil jadi opener di Istora Senayan Jakarta, komik semua udah gini Bang. udah naikin handphone. Iya. Irgi, Nuri, Bobby kalau nggak salah. Iya. Pas yang kepilih Irgi diturunin semuanya handphonenya. Nah, betul. Gue nggak tahu. Ini siapa kali? Kok ini yang menang gitu Bang? Udah gini semua nih. Ya, di bawah senior juga ya. Gila. Pas yang menang Irgi nggak jadi di story. Ini siapa? Jadi. Tapi itulah ajaibnya audisi opener lokal. Ini tuh sesuatu yang udah gue lakuin pertama kali 2016 di juru bicara, ya, itu di Kokas. Di Kokas. Lombanya di Kokas juga. Dan waktu itu yang ikutan Popon belum segede sekarang. Popon, Coki Pardede. Yeah. Dan yang menang Coki Pardede waktu itu. Makanya di juru bicara Coki Pardede dulu. Ini belum dapet dari itu. Baru Indra Jegel, baru gue. Habis itu lanjut lagi audisi opener lokal untuk Pragiwaksono. Itu dilakukannya di Tebet kalau nggak salah ya?
penyisiannya ditebak, tapi finalnya tuh itu loh yang mie-mian itu. Gacuannya bukan apa ya? Abnormal. Iya, abnormal. Abnormal di Wahid Hasyim kalau nggak salah. Nah, ini ikut tuh Bang, pernah gue kesana. Oh, lu ikut di situ juga? Finalis juga? Finalis juga waktu yang Anjir, Jakarta. Enggak Bang. Enggak inget gue. Iya. Lu masuk ke final? Masuk ke final. Anjir, gua Mewakili tuh Jakarta yang kalau nggak salah ada komik Cilengsi namanya Raymond yang wudhu. Iya benar. Nah, iya. itu tuh. Itu show itu spesifik lu bisa lihat liputannya di YouTube-nya Bari. Iya. Itu pecah banget sih. Itu yang namanya si Raymond itu, dia dari mana? Cilengsi. Dia bikin beatnya, dia ada beat lah. Beatnya tuh dia sebenarnya cuma pengen ngomong wudhu, tapi di tengah-tengah setup berhenti, ngilang, ambil air wudhu, balik-balik ininya basah. Dia gini, terus dia terusin wudhu. Wah, meledak. Anjing, terus ada ini juga Alip. Nah, abis dia tuh Alip sempat kebingungan tuh Bang di belakang. Karena dia bingung kan, anjing nih udah pecah banget, gue nggak tahu ini gimana gitu kan. Gimana? Tapi dia tangkas waktu itu, dia jalan pura-pura keselengkat, jatuh langsung nyari masalah, buka baju dari lihat tato. Jadi rusuh tuh. Lucu banget, gue bahkan nggak inget loh. Waktu itu pecah kan? Lumayan dapat sih Irgi. Ada kan satu doang tuh kayaknya yang nggak pecah. Oh, siapa yang ya? personanya tukang nasi goreng kalau nggak salah. Lupa dari tang mana gitu. Iya. Ada Andri Sakti. Gue ngeliat Andri Sakti pertama kali tuh di situ tuh. Oh iya. Putra Patinama finalis juga tuh. Pokoknya nilai tertinggi ketiga Andri Sakti, nilai tertinggi kedua Putra Patinama, nilai tertinggi pertama tuh adalah Rere Rasofia. Nah, Rere lah yang ngebuka gue di JCC. Itu juga ajaib kalau pikir-pikir kan. Untuk Rere bisa stand up di depan 5.000 orang. Iya. Atau untuk Irgi di depan 700 orang, atau untuk siapapun nanti manggung di depan 10.000 orang, udah pasti itu malam yang ajaib. Tapi sebelum nyampe sana, gue pengen tahu, waktu itu udah pernah ikutan audisi opener yang Pragiwaksono, tapi kalah. Apa yang membuat lo berpikir, kok bener-bener nyoba lagi dah? Kayaknya Bang ya, kalau komik tuh biasanya ada antrian-antriannya tuh. Antrian per generasi. Iya benar. Nah, kayaknya ini tuh pas di situ kayaknya ini dah tahunnya ini. Iya, kayaknya. Soalnya yang lain kan udah mulai naik tuh. Bang Rere terus mulai naik tuh. Iya. Akhirnya lawannya sih yang berat sih sebenarnya. Ada Ipin, Nuri. Ipin. Gue baru ingat Ipin, Nuri tuh main tuh juga tuh. Iya. Bobby hitungannya baru ya? Bobby Almabuk, iya Bang, hitungannya. Cuman dia kayak lagi bener-bener. Betul, lagi naik-naiknya. Iya, lagi naik-naiknya tuh. Makanya semua orang kaget Bang, pas dia kepilih gitu. Karena Bobby tuh juga sama pecahnya malu, lu juga pecah. Bedanya, Bobby ngos-ngosan. Ngos-ngosan banget. Gue waktu itu audisinya tuh sama siapa ya? Gue audisi Marcel kalau nggak salah. Marcel sama Pak Ajis kalau nggak salah. Iya, Marcel Ajis gue ya. Iya. Pokoknya juri opener lokal tuh selalu komika openernya dan gue, jadi Jegel sama gue, atau waktu Pragiwaksono itu Frimawan sama gue, waktu Irgi itu Marcel sama gue dan Ajis kelihatannya. Nah waktu itu kami ngelihatnya sama-sama pecah, tapi kalau misalnya Bobby di depan 100 penonton aja ngos-ngosan, gimana ditaruh di depan 7.500 orang, takutnya ngeblank. Dipilihlah Irgi waktu itu. Waktu lu audisi di Bogor, pesaing terberatnya siapa? Pesaing terberatnya Bogor tuh nggak ada yang ada tuh nama-nama di Bogor tuh yang lumayan udah bagus tuh Bang. Cuman dia nggak ikutan tuh, nggak tahu kenapa. Jadi agak aman tuh. Nah pas ngeliat tuh ada Suprat kan juga udah kedengeran di Jakarta. Ditambah kan Nuri tuh sama Irgi Bang. Dia dari Banjar kan langsung ke Citerep tuh. Ke rumah Musdalifah. Beneran jadi pembantu beneran tuh. Iya bener gue inget ya. Iya dia jadi pembantunya Ipa ya. Iya jadi pembantunya Ipa. Nah sering ngobrol tuh tentunya ngomong, lu ikutan nggak audisi Komedi Menoi Bang Panji? Ayo bareng tuh. Ya udah itu kayaknya Nuri sih. Karena Nuri kan udah suci juga gitu. Nuri sih. Nuri juga solid sih. Tapi waktu itu lebih pecah. Nah waktu di Bogor 3 besarnya siapa? 3 besarnya aduh siapa ya? Nggak tahu. Apalagi ya. Tapi juri siapa? Jurinya Bang Bari. Ya. Terus waktu itu ya, waktu Komedi Menoi itu dilakukannya di setiap komunitas, terus minta tolong komika-komika untuk ngejuriin. Belum buat tuh, gue ngejurinya pas di final doang. Iya, pas di final. Nah, tapi waktu itu lawan terberat itu siapa? Bogor. Nuri sih sama Pikri sih, kalau nggak salah Pikri itu setelah stand up sebelum kayaknya ya. Pikri Nuri satu penyisihan sama lu? Iya bareng Bogor. Tapi dari Bogor programnya lu. Nah terus Nuri bisa ikutan lagi tuh? Dia ikutan lagi di kota lain, di komunitas lain? Kayaknya Nuri tuh bareng Irgi gitu Bang kalau nggak salah.
berapa jadi besarnya? ngirim 2. Iya, kan yang diambil 2, perempuan 1. Oh benar. Gue mewajibkan ada perempuan 1 dan laki 1. Benar. Lu yang lakinya, Nuri yang perempuannya. Betul. Setiap komunitas tuh ngirim perempuan. Iya. Makanya emang ada agak jomplangnya sih ya di beberapa komunitas tuh jomplang. Tapi kan waktu itu niat gue adalah untuk ngasih istilahnya tuh affirmative action, ngasih usaha, ngasih kelonggaran supaya perempuan lebih bisa bersaing untuk ikutan, dan pengalamannya aja sih yang dicari. Oh benar. Nuri sama lu perwakilan Bogor. Oke. Nah, final dong waktu itu. Final Di Jakarta. Lu ngeliat kan, ini pesaing-pesaingnya banyak banget nih. Dan waktu itu rame banget sumpah. Itu di Comika Comedy Club penuh banget. Pendukung-pendukung ya memenuhi lantai dasar. Sampai duduk di lantai, ada TV soalnya kan. Nah, waktu itu lu punya perasaan akan menangkah ketika ngeliat yang lain, atau lo ngelihat wah ini kayaknya lebih ke dia sih yang menang gitu? Kayaknya bang ya, karena Ipin gila sih bang. Kalau ini dia juga kan dia mainnya cepat juga tuh, karena LPM kan. Kalau lomba-lombaan tuh udah LPM dah mainannya gitu. Betul. Jadi sih ngukur Ipin tuh. Cuman kalau untuk lucu-lucuan Kicuy bener. Kan, cuman kan Kicuy pelawak lah dia gitu. Kalau untuk diukur stand upnya. Iya, Mirki mikir, wah Ipin sih kayaknya ini nih. Soalnya pas di story itu di komenan juga banyaknya yang mendukung Ipin. Iya. Ipin mah sekarang gue jarang lihat lagi ya. Iya, dia kayaknya lagi kurang tuh dia. Banyak MC di Bekasi juga kan. MC. Iya. Oke. Nah, terpilih lah lu. Waktu akhirnya diumumkan lu yang kepilih, perasaan lu seperti apa? Wah, seneng lah yang pasti bang ya, seneng gitu dari komunitas daerah. Stand-up Indo Citerep, lu bayangin Citerep bawa bendera Citerep guys. Sering tuh dibicarain juga kan sama Bang Mamat, dari mana jadi Citerep gitu. Ya karena gini ya, kita mau nggak mau harus mengakui di stand up Indo itu emang ada nama-nama komunitas yang wangi aja. Bekasi wangi. Terus Jakbar wangi karena banyak jagoan-jagoannya. Depok juga, di kota-kota lain stand up Indo Medan, stand up Indo Jogja itu wangi. Citerep tuh nggak pernah terdengar aja. Tiba-tiba Irgi lolos, makanya waktu tadi lu cerita yang menang lu, orang-orang ngangkat telepon lah siapa ini gitu ya. Kasih tahu Mang Odi tuh kalau nggak salah bang. Odi aja lah. Odi bilang, Gi, tahu nggak waktu lu diumumin menang di bawah tuh kan nobar tuh, senior semuanya tuh udah gini handphone nih. Pas diumumin menang, yang kan lolos semua, Irgi diturunin semua. Ini bener nih gitu. Kayak nggak nyangka. Ya sih, ya karena mereka punya jagoan masing-masing. Kalau nggak salah kan diumuminnya tuh 3-2-1 kalau nggak salah. Iya. Makanya Nuri dulu naik, Bobby naik, baru kemudian Irgi naik. Nah, dari hari lu kepilih ke manggung itu apa yang lo lakuin? Mabok ya katanya? Wah, mabok kan? Enggak, tidak dong. Gitu deh. Cubung sih kayaknya. Tetap mabok. Persiapan sih bang yang jelas. Kalau materi kan udah diuji nih dengan materi yang sama ya kan. Kalau dari kayaknya materi udah solid dah gitu. Tinggal nguatin mentalnya aja paling. Yang lucu tuh inget gak? Kalau Bang Panji inget, sebelum 30 menit tampil, Bang Awe masuk tuh. Awe ngomong kan dia ngebadanin. Kata Bang Awe, sok-sok ngebadanin ngapain? Penonton Bang Panji bukan mau nonton lu. Gitu ya. Bang Panji tuh ada tuh. Awe itu gitu. Iya juga sih bener. Cuman kan kayak digituin sama senior kayak wah, tapi omongan Bang Awe bener kan, kayak Bang Awe bilang apa aja stand up kerja udah bener lu kerja gitu. Dia bilang di awal sih agak wah, tapi setelah beberapa lama bener emang mendingan kerja sih Bang Awe bener. Banyak saingannya stand up ternyata susah juga. Iya, sebenarnya bahwa lu ngebadan ini kan lebih kepada jangan sampai udah dikasih kesempatan manggung terus ngeblank gitu kan. Iya kan? Emang sih pada pengen nonton gue. Opener gue tuh hitungannya tuh lebih kepada bonus yang pengen gue berikan kepada penonton. Jadi lu mau nonton gue kasih lihat nih komika lucu lain gitu. Ada Irgi, ada Marcel, dan makanya wajar-wajar aja kalau misalnya dia ngebadanin kan dia mau siap-siap kan. Awe memang gitu aja mulutnya tapi pada saat hari lu nyampe jam berapa ya? Kayaknya lu duluan. Nyampe duluan. Nah, pikiran ini gini sih Bang, kayak wah, ntar gimana ya? Yang nguatin sih, yang jadi mental naik lagi, yang nguatin tuh Bang Panji sama Marcel tuh nyamperin tuh gitu Bang, kayak Gi bisa semangat. Lu bini lu kan sih?
Iya. Baru tuh bang jadi pede lagi, pede lagi, semangat lagi. Yang lucu tuh lagi bolak-balik tuh Dian Nio tuh nggak sombong. Dia ada citer bang. Dia citer. Iya. Setiap penonton ramen di sini kata dia kasih tunjuk, dibukain kan, dia tuh penonton astagfirullahaladzim balik lagi, dia ngeledekin terus tuh, ayo lebih, aduh gimana gitu, ya udah badanin terus. Iya. Memang gue ingat waktu itu Marcel, Irgi sih emang waktu itu kelihatan kayak kaku, kayak minder, kayak bingung gitu. Akhirnya gue bercanda, akhirnya kita banyak ngobrol kan. Lu, gue, Marcel, Cesen belum nikah waktu itu. Iya benar. Ya, Cesen mereka masih pacaran sama bininya. Jadi kita benar-benar ngobrol-ngobrol aja, ketawa-ketawa bercanda. Iya, gue inget itu. Biar nggak grogi aja. Iya, tapi masih kurang cair tuh bang di situ. Oh iya. Iya, masih kagok aja. Ada mau masuk ini takutnya nggak sopan, takutnya apa gitu sih bang. Kalau udah lama nggak usah lah. Nggak usah ya. Iyalah. Kan kita udah sama-sama komika. Tapi yang paling bikin gue kagum nih Hergi, karena kan gue ngeliat rekamannya dan ngeliat editannya. Lu tuh masuk ke panggung tuh kelihatan happy banget. Happy masuk nengok kanan kiri gitu, naik ke atas panggung, lu lempar video, walaupun sebenarnya pada detik itu tuh banyak yang nggak denger kan? Yang di pojok-pojok, iya betul. Kan nggak denger lu, iya. Dan cuman mereka nggak terlalu mempermasalahkan karena belum si Panji nih, iya benar. Yang terdekat. Karena gue inget Irgi pecah waktu itu, ketawanya pecah banget. Benar, yang katanya bang ya, pas Irgi naik itu sebenarnya udah banyak yang nyenterin juga bang. Oh gitu? Iya, udah banyak yang nyenterin, cuman kayak biarinlah masih dia ini, kita nggak peduli nih kayaknya gitu. Pas mungkin pas Marcel mereka juga pengen tahu tuh kalau Marcel kan, kalau ini ya udahlah ini mah siapa sih juga gitu. Katanya sih udah banyak yang gitu bang, teriak-teriak gitu, cuman ya udahlah gitu. Yang dengeran tuh yang di bawah aja tuh. Nah waktu itu gue ngerasa lu tuh kayaknya menikmati panggung banget. Nggak ada miss-nya, nggak ada ngeblanknya, nggak ada joke-nya kena semua. Terus turun, lu gini-gini atau gimana gitu? Gimana gitu gue ingat. Iya, kayaknya happy banget. Happy bang, katanya sih kayak orang dari kampung nih dikasih penonton banyak, kayak langsung kayak wah girang aja gitu. Gitu dan bagus kan, banyak loh, atau bukan banyak ya, tapi sangat mungkin orang misalnya nggak biasa mau di depan 7.000, siapa sih yang biasa mau di depan 7.000? Nggak pernah ada, cuman kita di Indonesia cuman 3 orang yang pernah bangun di depan 7.500, lu, gue, Marcel, yang lain nggak pernah. Tapi bisa aja orang ketika dikasih 7.500 ngeblank, kaku, jadi takut gitu, tapi itu nggak terjadi sama lu. Alhamdulillah, happy aja bang, pas masuk juga kayak wah beneran yang Bang Maji bilang tuh kayak monyet dilepas aja. Mana sebenarnya kan ada tantangan ya, panggungnya muter soalnya. Belum pernah manggung muter. Belum bang, kan itu juga. Itu bang ya refleks sendiri tuh. Kayak refleks sendiri aja kan. Bawaannya jadi muter. Gitu. Refleks tuh itu tuh. Mengagumkan sih, Irgi. Mengagumkan gua. Makanya ketika udah jadi udah jadi opener untuk gua, ada faktor lebih dari sekedar lucu yang mesti dipertimbangkan, ketenangan, kedewasaan. Makanya waktu itu Bobby Almabu beneran ya pecah banget, pecah banget, sama pecahnya. Nilainya mungkin hampir tipis, cuman dia kelihatan banget ngos-ngosan. Di atas panggung ngos-ngosan. Gue takut dikasih 70 orang pingsan. Jadi kedewasaan dan keterangan di atas panggung itu krusial. Nah itulah yang waktu itu gue rasa kelihatan banget dari Irgi. Apalagi lu naik ke atas panggung udah pakai baju seragam PLN kan. Jadi orang juga ngeliatnya apa? Iya kaget tuh. Iya. Sama kan di Bang Panji ada kan yang misi listrik. Bang tuh. Dari tahun lalu pas. Ya, jadi untuk audiens gue juga tambah pas. Tahun lalu ternyata ini sebabnya ada bit misi listrik. Tahun kedua, maksudnya tahun selanjutnya ada lu jadi pas tuh. Iya. Nah, waktu turun panggung kan gue kepala gue udah nonton di Marcel, udah siap soal sound segala macam. Setelah panggung apa perasaannya? Seneng tuh, langsung kan Bang Panji juga meluk Marcel kayak bagus gitu. Cuma Marcel bangga sekali. Marcel bangga sekali. Itu bang, nggak tahu ya mungkin itu untungnya bang di Marcel yang katanya soundnya lebih parah tuh di Marcel. Karena penonton udah wah kalau ini kayaknya bisa meninggal di situ langsung kayak tidurannya ya udah gitu tuh nggak bangun digotong tuh. Tapi itulah kenapa Marcel itu tepat sekali menjadi opener gue. Gila, dia tenang banget, tangkas banget. Gila kalau bukan Marcel gue nggak tahu apa yang terjadi. Bener-bener bang itu. Gila kali. Terus gue masuk, gue kasih waktu dengan crowdwork sambil benerin sound udah mendingan baru gue masuk. Lu nonton sampai habis? Nonton sampai habis bang. Iya, gue. Oh iya, terakhir kita juga masih ketemu. Iya. Nah,
lu adalah orang yang udah ngerasain tuh tiga manggung ajaib, audisi penyisihan, audisi final, dan acara. Ini kan ajaib banget, bayangin 2 kali manggung menuju 7.500. Sebentar lagi mau ada orang yang ngelakuin hal yang sama tapi di depan 10.000 di Indonesia Arena dengan sound yang insya Allah lebih baik, karena kalau tantangannya Komodo Menoy, panggung di tengah itu tidak gampang sebenarnya karena speakernya tuh ngarah ke situ, ngarah ke sekitar. Di belakang padahal ada pantulan juga gitu, di belakang sini kan ada speaker ngarah ke sini, jadi ngegulung. Indonesia Arena itu kan satu sisi kayak biasa gitulah panggungnya di situ, jadi akan lebih enak. Tapi 10.000, gue kemarin baru aja dari Indonesia Arena lagi dan ngeliat, aduh ini tempat gede banget sih. Nah, karena banyak orang mau ikutan dan yang profesional nggak boleh ikutan kan, ini kan benar-benar untuk anak-anak baru sebenarnya, untuk ngasih kesempatan untuk berbagi panggung. Yang udah suci gimana? Belum? Nggak boleh? Nggak bisa juga bang. Oh iya. Kalau pernah ikutan suci tapi nggak juara, Nuri kalau itu tapi nggak juara, bisa sih sebenarnya. Kali 1, 2, 3 kali ya? Iya, 1, 2, 3 nggak bisa ikutan. Tapi kalau udah ikutan suci ataupun suca boleh. Nah, lu sebaiknya apa yang mesti mereka persiapkan? Karena ini peringatan untuk semua, bukan peringatan, maksudnya informasi untuk yang mau ikutan. Gue tuh nggak ngelarang ngulang joke loh. Jadi joke yang lu pakai di final, mau lu pakai lagi pas show nggak apa-apa sama sekali, karena di final lu ngehibur gua. Ketika di show lu ngehibur penonton, udah bukan ngehibur gua lagi, nggak apa-apa. Dan nggak harus joke baru, yang penting joke solid, betul kan? Betul. Nah, lu punya masukan apa untuk yang mau ikutan? Baik yang masih audisi penyisihan atau audisi final? Berapa menit sih waktu itu lu? 7 ya? 10 apa? 5 kalau nggak salah. 5 ya? 5 menitan. Untuk yang mau ikutan audisi sih, yang jelas itu bang, materi harus solid. Karena enak bang kalau materi solid tuh tinggal mental aja tuh yang dibuatin. Joke udah ketahuan nih. Iya udah ketahuan tuh, tinggal itu aja sih paling nyiapin itu materi yang solid. Karena kalau untuk audisi nyoba-nyoba materi baru malah kayak karena belum keuji kan, akhirnya pasti miss tuh. Lu keganggu nggak? Maksudnya sempat kepikir untuk apa gue ganti joke-nya ketika ngeliat ada yang pecah gitu. Jadi kayak kalau lo ingat apa yang Alif lakukan setelah si Remon, itu kan dia tangkas kan. Ini kalau misalnya gue lurus aja sih nggak ngangkat nih, gue mesti nyari ide gitu. Waktu itu lo ngeliat yang lain pecah, sempat kepikiran untuk ngubah set atau lo bilang nggak, gue harus konsisten, ini set yang gue latih gitu? Kalau Irgi sih paling set ini yang udah latih bang, cuman kayak kejadian-kejadian apa nih ngeliat nih pasti. Nah untungnya pas sebelum Irgi tuh ada cewek, siapa ya, orang Cina kalau nggak salah. Orang Cina? Kayak orang Cina mau gitu. cetung. Dia bawain ini, bapaknya tuh sabu apa kalau nggak salah. Oh gue tahu, ya bener-bener gue tahu cewek itu. Iya. Kan Irgi up tuh. Kalau bahas dulu tuh sedikit. Bilang kayak itu tadi orang naik kenceng banget kayak gitu. Bor aja pecah tuh langsung. Orang-orang tahu nih. Iya. Baru materi solidnya udah gitu doang paling sih bang. Iya, emang harus ada nyikapinnya. Itulah ketangkasannya si Irgi gitu. Iya. Nah, sebenarnya gue tuh selalu mengingatkan sama komika-komika, jadi opener gue tuh tidak akan mengubah apa-apa dalam karir lu. Jadi kayak gue bahkan ingat Adriano Calbi waktu itu jadi opener gue tahun 2012. Lu belum pada tahu Adri. 2012 di Merdeka Dalam Bercanda. Adri bilang, gue pikir jadi opener lu karir gue langsung meledak. Padahal mah enggak, ini cuma salah satu momen aja yang bisa lu nikmatin. Kadang orang suka berpikir bahwa kalau udah jadi openernya Panji pasti karirnya akan sukses. Banyak kan nggak jadi stand up comedian. Yuda kan jadi opener gue world tour loh. Dia jadi opener gue di Sydney, jadi opener gue di Sydney, Afrika Selatan, coba bayangin. Sekarang nggak jadi stand up comedian dan nggak apa-apa, nggak ada beban. Gue cuman ketika gue milih opener tuh gue lebih kepada ini ada komika nih, menurut gue ini lucu banget, lu mesti lihat gitu. Itulah alasan kenapa gue milih opener. Nah untuk Irgi tapi gue perhatiin sampai dengan sekarang lu banyak menang lomba. Gue perhatiin menang lomba gue ya masih pakai seragam PLN ya, konsisten. Iya, hebat juga ya. Maksud gue apa yang terjadi setelah itu? Apakah berubah? Apakah nggak berubah? Apakah lu tetap harus disiplin? Ada berubah itu bang, karena pas setelah dikasih tahu Bang Awi tuh bilang agak benar tuh omongan Bang Awi kan, kesel awalnya doang kan. Bang Awi ngomongin, ternyata pas di jalannya bener juga, mendingan kerja nih pada sana gitu. Terus mikir tuh bang, berapa bulan tuh kalau nggak salah kan abis Bang Panji tuh stand up fest tuh. Stand up fest baru Jambore kan. Stand up fest tuh nggak kepanggil tuh Bang Irgi. Karena ngilang. Lu nya ngilang. Iya ngilang, nggak kayak bingung tuh bang, bener kata Bang Panji kayak
nerusin stand up apa fokus kerja ya, gara-gara itu udah jadi bener Bang Panji nih. Akhirnya ke Bogor tuh Bang kayak gitu. Ngobrol sama Bang Beler sama Bang Remin, nyamperin kayak Bang, ini fokus di stand up apa tetap kerja ya? Beler ngelempar ke Remin. Coba lu tanya Remin tuh, kata Remin gini. Anjing Beler yang ditanya lu dilempar ke Remin. Iya. Terus dia coba tuh tanya ke Remin katanya. Nanya ke Remin, Bang Remin, ini fokus stand up apa tetap kerja ya? Oh kalau gua sih kata Remin gitu, untuk mutusin stand up waktu itu gua kerja tuh Gi. Tapi gua nabung dulu sampai ada 100 juta, baru gua fokus tuh di stand up. Keliling open mic pakai duit itu, kata Remin. Nah gua tanya, tabungan lu ada berapa? 2 juta Bang, kerja aja udah. kerja aja, gak usah stand up Gi, kerja gitu Bang. Itu bener. Akhirnya kerja dah tuh, fokus kerja. Padahal kerja di PLN bagian lapangan tuh masih vendor Bang, bukan BUMN gitu. Oh gitu, masih vendor. Iya, akhirnya dari situ tuh kayak oh ya, stand up lagi dah coba gitu ya, lomba-lomba tuh baru menang-menang. Iya, gue lihat di Instagram lu masih menang lomba dan segala macamnya. Ya, gue sih bersyukur lu masih, mungkin emang sebenarnya pilihan terbaik adalah kerja aja dulu supaya lu nggak terbebani pikiran dapur ngebul kan. Iya. Dapur ngebul dari kerjaan, sisanya lu cari dari perjuangan stand up ketika kesempatannya ada lu ambil. Iya benar. Ya oke kalau gitu. Irgi makasih banyak waktu itu udah pernah ngebuka gua di Istora Senayan Jakarta. Sama-sama Bang. Moga-moga disiplin terus dalam karirnya. Amin. Lu tuh udah pernah bikin special belum sih? Belum Bang. Ada rencana? Rencana sih pengennya sih, harusnya sih tahun kemarin kan pengennya sih Bang suci dulu nih. Baru ya sucinya nggak lolos dapat golden doang. Belum. 12 deh kejar deh. Habis itu baru tuh. Karena Citra belum pernah bikin sun Bang. Udah 9 tahun. Oh belum pernah bikin sun. Kenapa? Komunitas solidnya belum kebentuk atau penontonnya belum ada? Mulai sekarang nih udah mulai kebentuk tuh. Sorry, open mic Citra tiap ada? Tiap Sabtu malam Minggu. Nah kalau sekarang lagi keliling nih. Kalau ini sekarang lagi keliling ya. Di Moha Cafe namanya. Mendingan cek Instagramnya aja ya. Iya. Stand up Indo Citereup. Iya. Oke. Citereup. Iya. Karena mungkin ada yang orang Citereup nonton, siapa tahu pengen ngedukung, ngegedein komunitas biar ada sun. Iya benar. Tahun ini kan harus bikin kata Pak Ajis. Kalau enggak di blacklist. Anjir. Komunitasnya dibebanin banget ya. Iya. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin skala kecil aja dulu. Iya, sama kan kok Komika Nasional disubsidi Bang. Oh iya budgetnya benar. Pak Ajis tuh gitu. Iya. Jadi bikin tahun ini Citereup bikin sih. Oke. Ya udah kalau gitu. Ada informasi yang mau lu sampaikan? Lu lagi aktif di mana? Lagi ngerjain apa? Numpang promo tipis-tipis. Ini aja sih Bang, jangan lupa datang ke Open Mic Stand Up Citereup karena Open Mic Stand Up Citereup bener Bang, penontonnya dikit. Itu dia. Ya makanya orang suka nanya, kenapa Panji nggak datang ke kota A, kenapa Panji nggak datang ke kota B? Biasanya karena di kota-kota tersebut market stand up comedy belum kebangun. Gimana caranya ngebangun market stand up comedy di situ? Hadirlah di Sun. Gimana caranya biar ada Sun? Komikanya mesti solid. Gimana cara komikanya solid? Dukunglah mereka ketika open mic. Kalau mereka open mic di depan komika-komika, nggak bertumbuh mereka. Lu mesti hadir, betul. Ketika lu hadir mungkin joke-nya belum matang, namanya juga open mic. Tapi lu hadir mulu, membantu mereka menemukan joke-joke bagus. Jadilah mereka komika-komika solid. Jadi didukung. Sekali lagi di Instagram stand-up_indo_ atau stand-up_indo_ Citereup. Didukung aja. Harusnya mereka setiap malam minggu open mic dan bisa ketemu Irgi dan yang lain-lain juga. Di sana yang lagi naik? Yang lagi naik. Gak ada kayaknya Bang. Kan Citereup jauh Bang ke Jakarta. Kan ini gue jarang Bang. Mentok tuh open mic di Depok Bang. Sama ke Bekasi tuh paling. Ke Bekasi dekat lewat Cilengsi tuh. Kalau ke Jakarta Jakpus ini jarang. Makanya pas menang opener juga kan. Ini siapa nih ini? Turunin semua pada nggak tahu. Iya. Oke kalau gitu terima kasih banyak Irgi. Sama-sama Bang Haji. Dah.